Bakakak hayam atau ayam bakakak merupakan kuliner tradisional khas dari Jawa Barat. Kuliner ini sering terhidang dalam acara sunatan hingga pernikahan. Dan berikut kami hadirkan lika-liku membuat ayam bakakak dalam segmen Sehari Menjadi. Bagian dalamnya ayam dibalik, tengkerepin. Nggak semuanya mot dong kalau tengkerepin, diistirahatin dulu. Nah, bohong. Bakakak hayam atau ayam bakakak kondang sebagai hidangan khas Sunda. Berbeda dengan cara memasak ayam yang umumnya dipotong jadi beberapa bagian, ayam bakakak justru disajikan utuh. Hal ini untuk memberikan kesan mewah dibandingkan dengan variasi ayam kebanyakan. Rasanya, wah, jangan ditanya, kelezatan ayam bakakak bisa bikin lidah bergoyang. Selain itu, ayam bakakak juga jadi simbol rasa syukur dari tuan rumah dan kerap dihadirkan dalam acara-acara penting. Karena melekat dengan tradisi masyarakat Sunda sejak 2010, bakakak hayam jadi salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kalau di Kerawang itu panggang ayam bakar, panggang ayam ya, itu menjadi ciri khas setiap ada acara dari sundatan anak, nikahan atau acara potong peresmian itu pasti wajib ada panggang ayam. Perkawinan, nguludan, rajaban juga ada Pak. Pakai bakakak khususnya buat kiai, ustadznya gitu, ciri khas. Di Jalan Dewi Sartika, Kabupaten Karawang terdapat beberapa pedagang yang menyajikan menu ayam bakakak. Ya, beginilah kesibukannya. Biar nggak gosong ya, oke. Saya opening dulu ya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Saya hari ini akan menjadi seorang pengusaha ayam bakakak. Dan ini lagi ngebakar ya. Karena ini sudah salah satu bagian proses ya sebenarnya. Tapi awalnya kita akan mulai dari persiapan bahan. Bentar, nyiapin dulu. Ini udah, ntar dulu. Nih gosong nggak nih ntar? Iya, kebalik. Sebelum menikmati kelezatan ayam bakakak lengkap dengan sambal tomat atau sambal kecap, yuk kita belajar cara buatnya. Berbelanja jadi keseharian pengusaha ayam bakakak, sebab pemilihan bahan baku akan mempengaruhi kualitas dan rasa masakan. Ya standar lah ya kalau milih bahan baku itu yang bagus supaya rasanya juga jadi enak dan tidak mudah basi juga ya takutnya makanan kalau nggak fresh bahan-bahannya nih kayak gini nih tomat. Sebenarnya kalau kita giling nggak kelihatan, cuman jangan dipakai. Aneka bumbu dapur sudah selesai kita beli. Waktunya kita ke menu utama hari ini. Apalagi kalau bukan ayam kampung. Yang paling murah biasa berapa di sini jualnya? Yang 40. 40 ribuan. Itu yang berapa gram itu biasanya atau berapa kilo itu? Yang 78 on. Ingat ya, harus kampung. Sebab penggunaan ayam kampung dalam hidangan bakakak sudah jadi tradisi turun-temurun di masyarakat Sunda. Nah, posturnya aja bagus loh. Posturnya bagus. Matanya gimana kalau mata? Seger ya matanya ya? Dalam sehari sedikitnya 100 ekor ayam kampung diborong oleh pembeli. Pada akhir pekan jumlahnya bisa mencapai 150 ekor. Ketika berbelanja, para pedagang ayam bakakak di kawasan Karawang biasanya meminta agar bulu ayam dibersihkan oleh pedagang agar lebih praktis dan siap untuk proses pemanggangan. Selanjutnya kita buat bumbu oles untuk bakaran ayam bakakak. Bahan-bahannya sederhana, bawang merah, bawang putih, garam, ketumbar, kemiri, dan jahe. Semua bumbu dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Harus pakai minyak, kalau nggak pakai minyak ntar Biar lengket kan di bumbunya, biar lengket di ayamnya. Oh biar bumbunya lengket di ayamnya, itu fungsi dari si minyak sayur ya. Selain membuat bumbu meresap pada ayam, minyak sayur juga mencegah ayam menjadi terlalu kering selama pemanggangan. Minyak sayur juga membuat efek berkilau pada permukaan ayam sehingga semakin menarik ketika disajikan. Gurih. Aromanya udah kecium sih. Seperti kalau kita lagi memasak nasi goreng aja aromanya. Emang buat nasi goreng juga enak. Nasi goreng juga bisa ya tuh kan? Bener. Kalau mentega membuat cita rasa ayam jadi lebih gurih dan lembut. Tambahkan juga garam dan penyedap rasa bila bumbu masih dirasa kurang. Lanjut kita buat sambal tomat. Coba Bu ya, saya tes dulu Bu ya.
Sebenarnya bahan untuk membuat sambal ini tuh seperti kayak sambal pada umumnya yang biasa di rumah, sambal bawang ya, bisa dikatakan yang pakai tomat-tomatan lah, biasa sambal pecel lele mungkin lebih tepatnya ya. Ya pakai bawang merah lah, bawang putih, cabai dan segala macam. Bedanya kalau numis di sini tuh harus agak lama biar dia nggak ada rasa langunya ya. Tuh karena kan ini dijual sampai malam, jadi ya harus benar-benar sampai matang. Dan yang kedua, sambal kecap. Cabai segar memiliki kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan cabai kering. Nah, kandungan air ini membantu menyebarkan rasa pedas kapsaisin di lidah sehingga terasa lebih pedas. Bumbu dan sambal sudah selesai. Waktunya bakar ayam bekakak. Supaya ayam tidak berubah bentuk dan tetap melebar saat dibakar, dada ayam ditusuk menggunakan sebilah bambu. Oh, di bagian dada. Dada, terus sampai nembus gak? Wah, kulitnya keras juga ya. Iya, dah. Terus ditekuk, kayak ngejahit ya. Sementara bagian paha dilipat ke atas dan dijepit dengan siku sayap sampai terkunci. Nah, saat ayam sudah melebar sempurna, ayam siap dibakar. Tapi tunggu dulu, jangan lupa siapkan jeroannya. Jumlah sate yang dijual berbeda setiap hari. Ini bergantung jumlah ayam kampung yang dipesan. Karena hari ini ada 100 ekor ayam kampung, berarti ada 100 tusuk sate jeroan ati ampela yang kami siapkan. Pakai arangnya nih seperti, oh dari sini kelihatannya kayak batok kelapa, salah kayu ya? Kayu. Kalau pakai batok kelapa? Terlalu panas jadi gosong. Oh terlalu panas malah gosong. Iya. Butuhnya yang panas pelan, Sedang. pakainya yang kayu. Iya. Arang kayu sudah kelar, waktunya membakar ayam. 40 ekor ayam dibakar dalam waktu yang bersamaan. Nah, kami harus pandai-pandai menyusun ayam di atas panggangan agar matang sempurna. Setelah bagian paha ayam matang, letakkan bagian dada tepat di atas bara. Salah satu sisi ayam sudah berubah warna menjadi agak kecoklatan. Sekarang kita balik dan matangkan bagian yang satunya. Nih saya berasa nostalgia seperti lagi main zaman masa kecil, main puzzle. Kenapa? Karena dengan tempat yang terbatas, masak dalam satu waktu bersamaan harus pinter-pinter ngatur biar matangnya merata. Setelah depannya matang, belakangnya matang. Nah ini untuk matangin si bagian dalamnya ayam, dibalik, tengkerepin. Nggak semua nyomot dong kalau tengkerepin, diistirahatin dulu. Nah, baru tumbuk lagi, satu lagi, putar lagi, masuk lagi. Jadi benar-benar memanfaatkan tempat yang ada. Dan ini adalah salah satu trik juga sebetulnya supaya terlihat penuh. Setelah ayam setengah matang di seluruh sisinya, cabut tusukan bambu. Kita tes dulu ya, nih di dalamnya masih agak putih, cuman tidak putih yang mentah, artinya udah setengah matang. Atasnya juga sudah lumayan ada yang beberapa kecoklatan dan ini sudah bisa dicabut ya bang. Yuk. Cabutnya begitu. Gimana cabutnya? Gini, coba. Pegang gini. Oke, ayam ke ayam. Waktunya mengoles bumbu bakaran. Bumbu yang dioleskan pada ayam bekakak ketika ayam sudah 3/4 matang ini dapat meresap ke dalam daging ayam karena pada saat itu pori-pori pada daging ayam sudah terbuka dan bumbu dapat meresap dengan lebih mudah. Yang penting di mana, Pak? Yang penting bagian dada ini. Kenapa? Kenapa, Pak? Soalnya ini biar meresapnya di sini. Oh, diengkek dikit. Dibuka di sininya ya. Agak tebel. Kalau paha nggak terlalu ya. Selain itu, panas dari proses pemanggangan juga membantu bumbu untuk meresap ke dalam daging ayam. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang sadar nggak kalau dari awal pembakaran, pedagang tidak menggunakan kipas angin maupun kipas anyaman? Matangnya meresap sampai dalam-dalamnya terus. Kalau misalnya pakai kipas? Kipas cuma luarnya aja yang matang. Dalamnya masih mentah. Berarti kita harus main di bara dong berarti? Ya, bara terus. Bara. Selain itu, ayam yang digunakan di tempat ini tergolong kecil, tidak sampai 1 kg, sehingga bumbu dapat menyerap dengan mudah dibandingkan ayam berukuran besar. Panas ikut bos, iya ikut bos. Setelah kurang lebih 45 menit, ayam bekakak sudah siap disajikan. Satu ekor ayam bekakak dipatok mulai Rp80.000, lengkap dengan sambal tomat dan sambal kecap. Nah, jam di tangan tepat menunjukkan pukul 12 siang. Pelanggan pun mulai datang silih berganti. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Makan ya. Ayam bekakak paha. Mantap banget.
Dan walaupun nggak pakai marinasi, bumbunya tuh berasa sampai ke bagian dalamnya itu loh. Walau ayam kampung memiliki tekstur daging yang lebih alot dan mengandung lebih banyak otot ketimbang lemak, namun dengan teknik memasak yang tepat, ayam kampung bisa memiliki tekstur daging yang empuk dan juicy. Ini sambalnya memang tidak sepedas itu, ini sambal doang nih. Dia lebih ke tomat kayak 60-70% itu lebih ke tomat yang dicampur banget dengan cabai keriting. Sisanya baru agak ada sedikit pedas-pedasnya. Cocok buat yang nggak suka pedas. Wah, karena saya terlalu lahap menyantap ayam bakakak, sampai lupa pakai sambal nih. Kalau untuk yang suka pedas, nah ini yang pas, sambal kecap dengan potongan cabai rawit segar. Lanjut ada jeroan, dengan harga Rp4.000 per potong, sate ati ampela ini lebih cepat habis dibandingkan ayam bakakaknya. Ayam bakakak juga jadi salah satu hidangan khas Sunda yang tidak hanya lezat, tapi juga memegang peran penting dalam berbagai acara dan momen istimewa masyarakat. Keberadaannya tidak hanya sebagai sajian kuliner, tapi juga warisan budaya. Ya, Fernando di Waging Uljarto, Karawang, Jawa Barat.